warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari M. Yazid Ilman, Wildan Revandra Putra, Tika Ramadan Bayu Pamungkas. Kami akan membahas perkembangan asuransi syariah. Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sedangkan asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya, perkembangan asuransi syariah. Sejak kelahirannya tahun 1994, asuransi syariah terus bertumbuh dan berkembang dengan menekankan bahwa asuransi syariah memiliki sistem yang lebih manusiawi, meringankan, adil, dan menenteramkan. Perusahaan penyedia asuransi syariah berusaha menarik orang sebanyak mungkin. Hasilnya, ada peningkatan dalam bisnis asuransi syariah dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dirangkum dalam data yang dipaparkan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau biasa disebut AASI. Dari data tersebut, peningkatan bisnis asuransi syariah terlihat dari pertamanya jumlah perusahaan asuransi syariah, peningkatan aset, investasi, dan kontribusi bruto. Sebagai perbandingan, pada kuartal 4 tahun 2014, pertumbuhan asuransi syariah dari sisi aset mencapai lebih dari 22 triliun rupiah, sementara pada kuartal 4 tahun 2015 terjadi peningkatan mencapai lebih dari 26 triliun rupiah. Itu artinya ada peningkatan sebesar 18,58% dari sisi aset. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan asuransi syariah terus bertumbuh dan makin diminati banyak orang. Dampak keuntungan menggunakan asuransi syariah. Pembagian keuntungan. Kontribusi yang disetorkan ke dalam asuransi syariah akan menjadi hak milik semua peserta. Dana inilah yang kemudian akan digunakan untuk membayar klaim dari peserta. Jika nilai kontribusi lebih besar daripada nilai klaim, akan ada surplus keuntungan yang didapatkan. Namun jika ternyata nilai klaim lebih besar daripada jumlah kontribusi yang masuk, itu berarti adanya defisit keuntungan. Dalam konsep asuransi syariah, surplus keuntungan ini akan dibagi menjadi 60% akan ditahan menjadi saldo terbaru, 30% dibagikan kepada peserta asuransi, 10% untuk pengelola. Pembagian surplus keuntungan ini akan dilakukan secara proporsional, yaitu semakin besar nilai kontribusi akan semakin besar keuntungan yang didapat peserta. Hal sebaliknya juga berlaku untuk pembagian ini. Sementara jika terjadi defisit keuntungan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil dana tabaru yang ada. Seandainya dana tersebut tidak mencukupi, akan diajukan sejumlah pinjaman dengan menggunakan akad kordi kepada pihak perusahaan asuransi untuk menutupi defisit tersebut. Selama defisit ini belum tertutupi, maka tidak akan dilakukan pembagian surplus keuntungan.
double claim, dan penggunaan polis bersama. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah menggunakan satu polis untuk semua anggota keluarga, sekaligus penggunaan polis bersama ini tentu akan lebih menguntungkan karena premi atau kontribusi yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan. Asuransi syariah juga memungkinkan peserta untuk melakukan double claim tanpa memerhatikan beberapa klaim yang telah dibayarkan asuransi lain atau BPJS. Jadi kalau plafon asuransi syariah sebesar 15 juta, uang yang diterima jika mengklaim tetap 15 juta, walaupun telah mengklaim dari BPJS sebesar 9 juta. Hukum asuransi di negara berbagai negara. Dasar hukum di Malaysia. Di Malaysia, asuransi syariah hadir sebagai pelengkap perbankan syariah. Setelah pada tahun 1972, Fatwa Nasional Dewan Urusan Islam Malaysia menyatakan bahwa asuransi konvensional tidak sesuai dengan syariah. Maka tahun 1995, konsep asuransi syariah dan tafakul diperkenalkan di Malaysia. Malaysia sebagai negara yang terbuka dengan prinsip dan kaidah Islam mengalami perkembangan perekonomian sektor syariah yang pesat sehingga pada 22 Maret 2013 dibentuk Undang-Undang Layanan Keuangan Islam atau Undang-Undang 759 atau Islamic Financial Service Act yang berlaku sejak 1 Juli 2013. Jepang. Di Jepang kurang lebih sama dengan Singapura sebagai negara dengan komunitas muslim yang kecil. Untuk regulasi terkait asuransi syariah masih sama dengan asuransi konvensional, namun Jepang melakukan sedikit perubahan terhadap regulasinya sehingga dianggap menyesuaikan dengan ciri khas syariah. Dalam pelaksanaan asuransi syariah maupun konvensional, Jepang memiliki lembaga yang dinamakan Financial Service Agency of Japan atau FCA yang dipimpin Menteri Jasa Keuangan Jepang. Dasar hukum di Singapura. Di Singapura sebagai negara dengan jumlah muslim yang sangat kecil, belum ada hukum yang secara fisik spesifik mengatur tentang asuransi syariah, sehingga baik asuransi syariah maupun konvensional mengacu pada undang-undang AJ yang sama, yakni Security and Futures Act Chapter 289 dan The Financial Act Chapter 110 sama seperti perbankan syariah di Singapura, juga tunduk pada regulasi yang sama dengan bank konvensional. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 11. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.